Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler Perfect World 1 Misi G episode ke-150. Seperti biasa kita review dulu episode sebelumnya di mana diceritakan bahwa dewa-dewa sejati klan surgawi mulai turun tangan untuk menghukum Huang, sehingga Ji Daolin pun akhirnya turun tangan untuk membela pemuda yang sejak itu dia ikrarkan sebagai pewaris Dojo Supreme. Ji Daolin berhasil memukul mundur para dewa sejati klan surgawi, termasuk si Bambang yang merupakan dewa pelindung klan surgawi, sebelum sekali lagi mengumumkan kepada dunia bahwa jika ada dewa sejati yang mengusik muridnya Si Hao, maka Ji Daolin tidak akan menahan diri untuk memberikan pembalasan. Namun setelah urusan dengan klan surgawi selesai, pertualangan Si Hao di alam atas belumlah berakhir, karena si batu kecil itu harus segera menyambut pertarungan besar antara jenius muda alam atas, yaitu pertandingan 3000 provinsi alias perang jenius Sang Jianzhou. Gimana cerita selengkapnya? Langsung tanpa lama-lama kita terobos. Suasana di wilayah pegunungan Daurit sangat sunyi, memperlihatkan sosok Ji Daolin yang duduk tenang di atas potong batu biru besar. Jubah emasnya berkibar dan aura penuh keabadian menguat dari seluruh tubuhnya. Harus diakui bahwa Ji Daolin memang telah menyelamatkan nyawa Si Hao dari incaran klan surgawi. Tapi tidak dapat dipungkiri kalau orang tua itu memang sangatlah licik, dan bahkan Si Hao sendiri juga merupakan murid curian dari Akademi Tianxian. Karena penyisiran dengan orang tua nyentrik satu ini, Si Hao pun membuka suara dan menyeletuk meminta Ji Daolin untuk memberinya beberapa artefak magis sebagai bentuk penerimaan sebagai murid. Ji Daolin mengungkapkan senyum ramah ketika mendengar permintaan Si Hao dan tanpa banyak pikir langsung menyetujuinya. Senyum Ji Daolin menjadi lebih ramah ketika dia berkata kepada Si Hao jika artefak magis adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh orang miskin saja. Dan karena Ji Daolin bukanlah orang biasa, tentunya pemimpin Dojo Supreme itu akan memberikan sesuatu yang lebih luar biasa bagi Si Hao. Ketika itulah Ji Daolin membuka telapak tangannya, membiarkan sebuah cahaya terang melesat melintasi kehampaan dan membuat dunia melepaskan aura penuh kecemerlangan. Si Hao bengong saat melihat setelah cahaya hilang tidak ada apa-apa di sana. Bertanya apakah memang Ji Daolin baru saja mengeluarkan artefak tak terlihat. Namun Ji Daolin sekali lagi hanya tersenyum kecil dan mengatakan jika artefak magis maupun harta karun surgawi adalah sesuatu yang terlalu biasa untuk diberikan. Jadi dibanding memberikan hal-hal seperti itu, Ji Daolin mengacungkan kedua tangannya, satu menunjuk langit dan satu menunjuk bumi, sebelum mengatakan bahwa dia akan memberikan Si Hao seluruh dunia. Sekarang Si Hao menunjukkan ekspresi kesal di wajahnya, paham kenapa sesepuh alam atas satu ini memiliki reputasi buruk, dan melihat bagaimana Ji Daolin berperilaku, memang tidak mungkin dia akan memberi Si Hao harta karun yang luar biasa. Ji Daolin terkekeh kecil saat melihat Si Hao manyun, mengatakan bahwa dunia ini begitu besar dan dia bisa memberikan jalan bagi Si Hao untuk melakukan perjalanan tanpa hambatan melalui 9 langit dan 10 bumi, sehingga muridnya bisa mencari harta karun apapun yang dia inginkan. Si Hao menggedikan kepalanya mendengar bualan Ji Daolin, membuat gurunya auto ngomel-ngomel melihat murid yang baru saja dia angkat menunjukkan sikap tidak sopan, padahal dia baru saja memberikan seluruh dunia kepada Si Hao. Si Hao terdiam dengan mulut melengkung ke bawah melihat betapa orang tua ini benar-benar tahu cara mengumbar janji manis kayak pejabat. Apalagi tubuhnya mengeluarkan cahaya abadi yang membuat setiap pernyataannya menjadi lebih dramatis. Namun Si Hao di sisi lain bukanlah pemuda tanpa pengalaman. Sudah sejak kecil dia mengecap asam lambung kehidupan, dan apa yang dia perlukan memang bukanlah dongeng bualan, melainkan harta rahasia yang bisa membuat kekuatannya meningkat.
Jidaulin memelototi si Hao yang tampak tidak terkesan mendengar orasinya, berkata jika di masa lalu kedua kakak seperguruannya sampai berlinang air mata saat mendengar Jidaulin bercerita. Si Hao hanya mengangkat alisnya sebentar sebelum bertinyi, kalau begitu sekarang kemana kedua kakak perguruannya itu pergi, yang auto membuat Jidaulin murka melihat si Hao mulai mempertanyakan sektenya sendiri. Jidaulin memperingatkan si Hao untuk tidak mengungkit masalah ini lagi, kalau tidak mau ditendang keluar dari dojo Supreme. Namun sepertinya rasa penishirin si Hao lebih besar, sehingga tanpa menghiraukan peringatan Jidaulin sama sekali, pemuda batu kecil itu kembali bertanya kenapa murid yang diajar sosok seluar biasa Jidaulin begitu sedikit, di mana bahkan sedikit murid itu akhirnya lari meninggalkan sekte dan tak pernah kembali. Alis Jidaulin terangkat ketika pemimpin dojo Supreme itu menarik napas dalam-dalam, banyak-banyak istighfar dalam hatinya karena dia tahu jika murid nakal ini memang sengaja menguji kesabarannya. Meskipun begitu, Jidaulin masih tetap membuka mulutnya untuk menjawab pertanyaan si Hao dan mengatakan jika mungkin saja kali ini dia bisa bertemu dengan orang yang telah menghajar dua kakak perguruannya itu sampai pergi dan tak pernah kembali. Nah, jadi kayaknya kalau enggak salah memahami, dua murid Jidaulin itu dijebak oleh generasi-generasi muda alam atas yang tiba saja memanggil anak dewa kegelapan untuk membunuh murid Jidaulin. Ketika itu Jidaulin juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan muridnya karena si anak dewa kegelapan juga merupakan bagian dari generasi muda. Ya, kira-kira kayak pengumuman yang buat si Hao sebelumnya itu guys, kalau Master Venerable atau alam api ilahi boleh ngajak si Hao baku hantam, tapi kalau dewa sejati yang muncul baru Jidaulin turun tangan. Mungkin karena itulah dua kakak seperguruannya itu melarikan diri dan baru kemudian si anak dewa kegelapan ikut serta dalam pertandingan 3000 provinsi, memenangkannya hingga akhirnya menjadi generasi muda nomor 1 di bawah langit. Si Hao merasa ada terlalu banyak ahli dalam pertempuran besar 3000 provinsi dan meminta Jidaulin untuk memperkirakan dengan kekuatan yang dia miliki saat ini, si Hao bisa melaju sampai mana di kompetisi. Jidaulin menghela napas sebelum meminta si Hao untuk berjuang memasuki 20 setidaknya 30 besar dalam pertempuran. Si Hao kini merasa kecewa karena sebelumnya Jidaulin berkata dia bisa mengincar 10 besar, kenapa sekarang tiba-tiba terjun bebas ke 20 atau malah lebih buruk lagi ke 30 besar. Jidaulin kemudian menyinggung buku tulang yang dia berikan kepada si Hao, menyebut beberapa jenius menakjubkan yang tercatat di sana dan menceritakan bahwa ada rumor jika bakat-bakat kuno tersebut belum seluruhnya mati, melainkan menyembunyikan diri dalam beberapa goa es terlarang. Baru setelah mendengar ini si Hao memahami kenapa Jidaulin mengurangi targetnya untuk si Hao. Meskipun begitu dia juga tidak terima karena Jidaulin tampak begitu meremehkan dirinya dan berkata dia akan meledakkan siapapun termasuk orang-orang aneh zaman kuno tersebut. Jidaulin menggeleng-geleng sekali lagi menegaskan bahwa target si Hao hanyalah 30 besar, dengan serius memperingatkan muridnya bahwa ini bukanlah lelucon dan tidak ada yang lebih penting daripada kehidupan. Si Hao mendengus kesal sebelum kemudian bertanya kenapa jenius-jenius kuno itu tiba-tiba keluar. Nah, baru kemudian Jidaulin menjelaskan bahwa pertandingan 3000 provinsi ini adalah momen mekarnya bunga-bunga abadi sejati, di mana seseorang hanya bisa memasuki alam kuno abadi ketika bunga ini mekar saja, dan waktu-waktu ini bunga abadi sejati akan mekar untuk terakhir kalinya, di mana hal itu juga turut mengartikan bahwa pertempuran 3000 provinsi akan menjadi kesempatan terakhir bagi jenius-jenius muda memasuki alam kuno abadi. Mungkin bunga itu akan mekar di masa depan nanti, tapi era ini kemungkinan besar akan segera berakhir juga, jadi tidak ada yang menjamin mereka bisa mencicip masa depan. Apa yang dimaksud akhir zaman adalah keberadaan tabu yang bergendangan tangan menggunakan banyak kekuatan magis untuk melakukan deduksi di dunia ini. Kali ini Xiao cukup terkejut mendengar penjelasan Jidaulin, tapi dengan tegas mengatakan jika dia tidak takut dengan hal-hal yang tidak pasti seperti ini, karena bagaimanapun dia adalah seseorang
seseorang yang sudah pernah bangkit dari kematian. Mereka harus percaya jika hidup seseorang harus tetap dijalani dengan baik, dan kalau memang dunia ini akan segera berakhir, berarti mereka malah harus menikmatinya sebisa mungkin. Misalnya si Hao yang ngide untuk menangkap wanita suci dari setiap sekte yang auto membuat kepalanya digampar sepatu sama Abaji. Baru setelah puas memukuli kepala si Otong yang satu ini, si Hao sambil mengelus-ngelus kepalanya bertanya, apakah Jidolin tidak ingin tahu kemana gurunya pergi? Pertanyaan si Hao langsung membuat Jidolin terdiam karena dia memang masih belum bisa move on dari kejadian di masa lalu. Nah, yang bingung, jadi gurunya Jidolin di Istana Agung dulu sempat meneliti peti mati perunggu 3 dunia, kemudian mengalami luka ketika melakukannya. Nah, ketika sedang terluka itulah antek-antek Istana Abadi dan sekte besar lain menjebaknya, membuat Jidolin sendirian di Istana Agung tanpa warisan. Pas Jidolin minta tolong juga tidak ada yang mengulurkan tangan karena memang mereka beramai-ramai menjebak guru Jidolin. Dari masalah itulah Jidolin menyimpan dendam, menyamar dan masuk ke sekte-sekte besar untuk mencuri harta rahasia mereka sebagai wujud pembalasan untuk guru dan sekte Istana Agungnya. Balik lagi ke ceritanya, Jidolin meminta si Hao untuk mengatakan apa yang dia tahu tentang gurunya, membuat si Hao terdiam lama sebelum meminta Abah untuk menenangkan suasana hatinya karena dia tahu gurunya itu sedang merasa emosional karena tiba-tiba si Hao menyinggung keberadaan gurunya. Ketika itulah si Hao mengatakan jika dia telah melihat peti mati tembaga 3 dunia di tempat kuno yang membuat seluruh tubuh Jidolin meletus dengan simbol tak berujung. Si Hao buru-buru menenangkan Jidolin sekali lagi, khawatir jika lelaki tua ini gelisah, dia akan langsung berlari untuk membuka peti mati tersebut. Jidolin sekali lagi mendaprat kepala si Hao dengan sepatu ketika mendengar bocil FF kemarin sore ini memberinya nasihat, membuat si Hao mengancam kalau Abah masih sebarbar seperti ini, dia tidak akan membawa orang tua itu ke tempat peti mati 3 dunia berada. Pada akhirnya setelah sepasang guru dan murid yang unik ini baku hantam dengan mulut masing-masing, mereka pun OTW ke padang rumput Provinsi Api untuk membuka peti mati 3 dunia. Keduanya seperti anak panah yang meninggalkan tali busur memasuki pedalaman bumi dan menghilang ke dalam kegelapan tanpa batas dalam sekejap mata hingga sampailah kedua guru murid itu di gua besar tempat si Hao memindahkan peti mati 3 dunia. Beberapa waktu melayang ke dunia bawah, Jidolin hanya bisa mengulurkan tangannya yang gemetar ketika melihat sebuah peti mati tembaga besar yang tertutup oleh karat hijau. Suara pengorbanan kuno bisa terdengar samar-samar, tapi ada juga teriakan pembantaian tanpa akhir yang mengalir seperti gelombang laut dari sana. Dengan matanya yang penuh keharuan, Jidolin memandang peti mati 3 dunia sambil mengingat tuannya, membayangkan bagaimana bisa di masa lalu gurunya demi bisa benda seberharga ini telah rela membuang kehidupannya sendiri. Guru Jidolin pernah mengatakan bahwa peti mati 3 dunia yang berasal dari era kuno abadi sangatlah penting dan menyimpan rahasia dari Istana Agung mereka. Sekarang dia bisa berdiri di depan artefak kuno tersebut, namun tidak tahu harus melakukan apa untuk membukanya. Si Hao sekali lagi menenangkan Abaji, meminta gurunya untuk tidak bertindak gegabah karena bahkan kekuatan peti mati 3 dunia ini dulu pernah membuat gurunya Abah terluka parah sampai menjadi bulan-bulanan Istana Abadi dan kroni-kroni antek dajalnya. Jidolin mengangguk pelan, tentu saja memahami harus bersikap apa di hadapan warisan kuno sekuat ini dan secara perlahan mendekati peti mati 3 dunia sambil menampilkan seni bela diri 8-9 surga. Si Hao sekali lagi terguncang melihat teknik andalan Jidolin di mana jenis kekuatan ini bahkan jauh lebih besar, luar biasa daripada pasukan klan surgawi yang menyatukan kekuatan. Namun peti mati perunggu juga menunjukkan reaksi yang tidak biasa, di mana semua karat menghilang dan berubah menjadi seperti batu permata sebelum kemudian melepaskan cahaya abadi yang membuat Jidolin terguncang. Si Hao udah komat kamit baca mantra di belakang, khawatir atuh jika Jidolin menyinggung peti mati perunggu dan membuat mereka berdua dalam bahaya.
Namun Jidaulin tahu apa yang sedang dia hadapi. Pemimpin Dojo Supreme itu juga tahu jika semakin kuat kultivasi seseorang, maka peti mati perunggu akan memberikan pembalasan lebih besar juga. Jidaulin berjalan maju setengah langkah demi langkah, menyalakan teks-teks tulang di seluruh tubuhnya sebelum kemudian mengulurkan tangannya untuk menyentuh peti mati yang lebih kecil. Tapi ternyata peti mati itu langsung bereaksi membuat Jidaulin terguncang dan meludahkan seteguk darah dari mulutnya. Meskipun begitu, Jidaulin tidak menyerah dan tetap bersikuku untuk membuka peti mati tersebut. Nah, melihat gurunya mulai hilang kendali, Xiao berteriak dari belakang meminta Abah untuk berhenti daripada Xiao langsung jadi master sekte setelah baru sehari diangkat menjadi murid, dan berjanji untuk membantu Jidaulin membuka peti itu bersama-sama. Ketika itulah tubuh Jidaulin diledakkan dengan kejam menembus kedalaman bumi sebelum ditemukan oleh Xiao dalam kondisi mengenaskan. Xiao melihat Jidaulin sudah terluka parah dan jubah daunnya berantakan, namun matanya berbinar penuh semangat ketika mengatakan bahwa dia memang menemukan jejak gurunya di dalam peti mati 3 dunia tersebut. Xiao tentunya sangat terkejut memikirkan betapa kuatnya penguasa Istana Agung sampai bisa meninggalkan jejak di dalam peti 3 mati dunia. 3 peti mati dunia, astagfirullahaladzim. Sementara itu Jidaulin sudah kembali ke peti mati 3 dunia dan berusaha membukanya berkali-kali, meskipun pada akhirnya tetap diledakkan terbang berkali-kali juga. Xiao mulai menggigil dalam hati ketika ikut merasakan jejak rusak yang tertinggal di dalam peti mati 3 dunia. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, Jidaulin yang sudah compang-camping kembali membuka matanya, mengatakan bahwa ini adalah terakhir kalinya dia mencoba membuka peti itu. Namun ketika Jidaulin berujar akan mencoba untuk terakhir kali dan tergoncang sampai batuk darah di setiap langkah, itulah 9 kerangka naga bersinar, melepaskan kecemerlangan abadi, menghasilkan perubahan aneh pada peti perunggu hingga hujan cahaya melonjak dari dalam peti mati itu dan membuat sesosok entah apa bergegas keluar sebelum berdiri di udara. Lupakan Xiao, bahkan Jidaulin merasa bulu-bulu halusnya berdiri, hawa dingin menjalari tubuhnya dan menyebabkan kulit kepalanya bahkan mati rasa melihat bagaimana peti mati yang sudah terkunci selama puluhan ribu tahun tiba-tiba saja mengeluarkan seseorang dari dalamnya. Ketika itulah Xiao dan Abah melihat sesosok laki-laki botak dengan cahaya abadi memancar dari seluruh tubuhnya, matanya cemerlang dan berdiri agung di udara dengan bunga di tangannya. Ketika itulah pupil Jidaulin menyusut menyadari jika sosok di hadapan mereka tidak lain adalah seorang biarawan kuno yang seharusnya berasal dari era kuno abadi. Belum juga selesai dikejutkan dengan biksu botak yang masih melayang diam di udara, Xiao dan Jidaulin hampir dibuat jantungan ketika melihat sosok lain terbang keluar dari peti mati perunggu bersinar semerlang matahari, berdiri di udara dengan jubah daunnya yang berkibar-kibar dan tubuhnya dikelilingi oleh sumber energi primordial tertinggi, hingga bahkan membuat orang-orang seperti Xiao dan gurunya merasakan dorongan untuk berlutut dan menyembah. Ada matahari terbit dan bulan purnama yang terbenam di dalam pupilnya. Bahkan ada pemandangan mengerikan dari jatuhnya bintang-bintang dan alam semesta yang menghilang. Cukup mengartikan betapa sosok yang berdiri di hadapan mereka itu telah melangkahi surga waktu dan menyaksikan transformasi dunia pada masanya. Ketika itulah Jidaulin menggigil ketakutan sambil bertinyi-tinyi, apakah sosok agung ini yang disebut sebagai penguasa surgawi Jingwei? Yaitu sebuah keberadaan abadi yang dikenal tak tertandingi yang bisa membelah langit dan bumi, namun telah mati ketika zaman kuno abadi. Yang membuat Jidaulin semakin gemetar ketakutan adalah sosok-sosok menakutkan itu tidak berhenti untuk bermunculan hingga akhirnya berjumlah 10 orang. Xiao sudah ketar-ketir berpikir apa jadinya kalau mereka kena ospek sama orang kuno, tapi di saat yang sama itulah Jidaulin menarik tangan Xiao untuk kembali ke permukaan, membiarkan 10 sosok berjubah menjadi 10 garis cahaya yang sangat cemerlang sebelum akhirnya Jidaulin menjelaskan jika sepertinya 10 sosok itulah bukanlah orang yang masih bernyawa.
Si Hao dan Jidaolin kemudian kembali ke tempat peti mati berada dan menunggu hal lain yang kemungkinan besar akan keluar dari sana. Ketika itulah bola cahaya yang terbentuk dari simbol murni muncul di ruangan gelap. Ketika beberapa saat kemudian Jidaolin kembali ke alam atas dan meninggalkan si Hao di sana bersama dengan bola api. Untungnya bola api ini tampak lunak di hadapan si Hao, tidak berusaha membakarnya atau apa, sehingga si Hao pun memutuskan untuk menyentuhnya hingga melihat berbagai teknik berharga berkumpul di dalamnya. Baru setelah selesai menjalin hubungan dengan bola api, tiba-tiba saja muncul cahaya gemerlap. Namun sebelum Xiao memahami apa yang terjadi, tiba-tiba bola api misterius itu sudah menghilang dari hadapannya. Selama 2 hari berikutnya, si Hao dan Jidaolin telah kembali ke gerbang Dojo Supreme, berkumpul lagi dengan teman-temannya alias botak kedua, siluman kelinci, dan juga Shao Yunseng sebelum memutuskan untuk menikmati beberapa teguk arak sambil ngobrol cantik. Shao Yunseng menjelaskan jika banyak orang yang datang ke dojo untuk menantang si Hao akibat dari pengumuman besar yang diberikan oleh Jidaolin sebelumnya. Apalagi sebentar lagi kompetisi 3000 provinsi akan segera dimulai dan akan ada banyak ahli muda yang bergabung, termasuk juga pewaris istana abadi dan wanita suci Aula Butian alias Periuchan. Yang membuat si Hao cukup terkejut adalah kabar bahwa pewaris istana abadi dan Yuchan menaruh perhatian pada murid akademi Tianxian Jingyi dan berencana untuk membawanya. Ketika itulah si Hao melompat dengan penuh kemarahan sebelum kemudian menyatakan bahwa dia akan segera pergi ke Akademi Tianxian saat ini juga. Dian, waduh, Xiao ngamuk nih, ada yang mau macem-macem sama ayangnya. Kira-kira apa yang akan Xiao lakukan di Akademi Tianxian?